Halo adik-adik kelas Indria, selamat pagi, shalom. Gimana kabarnya hari ini? Saya percaya adik-adik dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan ya. Mari sebelum kita memuji Tuhan dan memulai ibadah online pada pagi hari ini, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami selama 1 minggu ini. Tuhan, tolonglah kami sebentar akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu, supaya kami bisa bersukacita di dalam memuji Tuhan, dan mampukan kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita pujikan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, pada minggu-minggu ini kita akan mendengarkan dan menyaksikan tentang gimana caranya mengasihi Tuhan ya, dan mengapa kita mengasihi Tuhan. Mari adik-adik kita saksikan bersama-sama ya, diperhatikan dengan baik ya. Setan telah mencuri harta sang raja, namun ia telah berencana untuk menebusnya. Karena tebusan yang akan sang raja bayarkan mahal sekali. Roh jahat dan manusia hanya bisa memahami rencananya setelah terlaksana. Setelah setan menjerat umat manusia, Allah berfirman kepada ular, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau melebihi segala ternak dan binatang liar. Engkau akan menjalar dengan perutmu, dan engkau akan makan debu tanah seumur hidupmu." Allah menciptakan ular dengan kaki. Karena ular dipakai oleh setan untuk menjerat manusia ke dalam dosa, Allah mengutuk ular dan membuatnya merayap di atas tanah. Tahukah kamu bahwa ular piton dan boa pelilit memiliki tonjolan-tonjolan sangat kecil di bawah kulit yang sebelumnya untuk kaki? Dengan menjadikan
ular hewan terendah, Allah mengingatkan manusia rencananya untuk menghancurkan ular tua yang disebut iblis dan setan. Kemudian Allah berfirman kepada setan yang telah memperalat ular itu, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ini nubuat pertama yang Allah pakai untuk memberitahukan rencana rahasianya menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Untuk menyembunyikan rencana itu dari setan, sang raja mengamankan nubuatnya. Allah berjanji untuk mengirimkan seorang penyelamat ke bumi, keturunan seorang perempuan. Penyelamat itu akan punya ibu manusia, namun bukan ayah manusia. Dia akan dikenal sebagai Al-Masih yang dipilih. Setan akan menyambar tumit Al-Masih, namun Al-Masih akan menghancurkan kepala setan. Apakah artinya? Sang raja akan menjelaskannya nanti. Namun sekarang ia akan memberi Nabi Adam dan Siti Hawa sinar pengharapan. Ribuan tahun kemudian, satu nabi sang raja menulis, "Bangsa yang berjalan dalam gelap telah melihat terang besar. Seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamainya Immanuel." Sang raja akan menebus harta istimewanya. Namun berapakah harga yang harus? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan tentang bagaimana Allah sudah menyelamatkan Adam dan Hawa, ya, dengan mengutus seorang bayi, yaitu seorang juru selamat Tuhan Yesus sendiri. Nah, setelah itu, sebelum Yesus dilahirkan, jauh sebelumnya, yaitu Nabi Yesaya dan Nabi Mika pernah berkata bahwa ada seorang anak yang dilahirkan di kota kecil, yaitu kota Bethlehem. Dan Nabi Yesaya dalam Yesaya 9 ayat 5 mengatakan bahwa ada seorang yang disebut, ada 4 nama ya. Namanya yang pertama, Penasehat Ajaib. Apa itu penasehat? Bagaimana Tuhan disebut penasehat? Dan mengapa Tuhan disebut penasehat, adik-adik? Bagaimana ia menolong kita tentang apa yang harus kita lakukan adalah melalui Alkitab, ya. Karena dengan Alkitab kita diberi petunjuk apa yang perlu kita lakukan dan kita ketahui supaya kita diselamatkan dan hidup bagi Dia. Dia adalah Tuhan Yesus sendiri yang sebagai penasehat, ya. Yang kedua, Yesaya mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang perkasa, karena
kehebatan kuasanya seperti seorang raja. Dan anak yang dilahirkan itu adalah Allah sendiri. Yang ketiga, disebut oleh Yesaya bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang kekal. Apa yang dimaksud kekal, adik-adik? Kekal itu selama-lamanya ya. Yesaya mengatakan bahwa Allah kita itu juru selamat yang hidup selama-lamanya, yang tidak hidup hanya beberapa tahun saja ya. Nah, Bapak atau ayah atau papa kita itu merawat, mengasihi, melindungi, mencukupi setiap kebutuhan kita. Tuhan Yesus adalah Allah yang jauh lebih dari Bapa kita di dunia. Jauh melebihi Bapa kita yang ada di dunia, adik-adik, karena Dia merawat kita dengan penuh kasih ya. Allah kita mengasihi, melindungi, menyukupi setiap kebutuhan kita selama-lamanya ya. Karena itu Allah kita disebut Bapa yang kekal. Yang keempat, adik-adik, disebut oleh Yesaya Raja Damai. Kadang-kadang kita merasa sedih, kesepian, ketakutan. Tetapi Yesaya mengatakan bahwa akan ada seorang juru selamat yang akan memberikan kita hati yang penuh kedamaian. Nah, adik-adik, hadiah yang terindah yaitu seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, benar-benar ditepati oleh Allah. Janjinya untuk mengutus juru selamat Yesus Kristus yang mati menebus dosa-dosa kita, yang akan kita peringati sebentar lagi ya. Bulan depan kita memperingati Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang telah menebus dosa-dosa kita orang yang berdosa. Nah, apa tugas kita adik-adik sebagai orang yang sudah ditebus? Yaitu kita mengasihi Tuhan lebih sungguh. Gimana caranya? Dengan mengikuti ibadah online dengan sungguh-sungguh ya, menghafalkan ayat hafalan ya, taat pada orang tua kita ya, taat kepada apa yang dikatakan Tuhan melalui firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum menutup kebaktian pada pagi hari ini, ada ayat hafalan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kenapa lebih dulu mengasihi kita? Karena Dia sudah mati untuk kita di kayu salib. Nah, adik-adik, mari kita mempersiapkan persembahan kita ya. Seperti biasa, kita pujikan persembahan kami ya. Persembahan kami ya. Kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan ya. Setelah itu kita akan menyaksikan teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan ya. Adik-adik juga dosa tunggu ayat hafalannya ya. 1 Yohanes 4 ayat 19, yaitu kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Yuk kita saksikan teman-teman kita sambil kita juga memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami
Mazmur 1 ayat 3, ketahuilah bahwa Tuhan adalah Dialah yang menjadikan kita, punya Dialah kita. Tuhan ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mazmur 100 ayat 3a berbunyi, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, tinggal kita mempersiapkan menghafalkan ayat hafalan ya. Kita tutup kebaktian kita pada pagi hari ini dengan masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan kami firman Tuhan supaya kami lebih mengasihi Tuhan, karena Engkau adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai dalam hati kami. Tolonglah kami Tuhan, senantiasa kami mengikat akan firman-Mu dan mampukan kami untuk menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik, tetap semangat mengikuti ibadah online dan tetap menjaga kesehatan. Shalom.